Halo semuanya. Nah, pernah nggak sih Anda ngerasa cemas ngelihat anak-anak yang kayaknya kok tumbuh dewasa jauh lebih cepat dari yang seharusnya? Di rangkuman kali ini kita bakal kupas tuntas temuan medis dan pedoman klinis terbaru soal satu hal yang krusial banget, cara mencegah pubertas dini. Tenang, penjelasan ini bukan buat nakut-nakutin kok. Justru ini semacam tanduan proaktif buat kita-kita para orang tua, supaya benar-benar paham apa yang lagi terjadi sama biologi anak-anak kita, dan pastinya langkah praktis apa yang bisa langsung kita lakuin. Coba deh, kalau Anda lagi merhatiin anak-anak di sekitar dan sempat ngebatin, wah perasaan anak zaman sekarang kok cepat banget ya remajanya? Well, ketahuilah bahwa Anda sama sekali nggak sendirian. Kecemasan ini tuh valid dan sangat beralasan. Wajar banget kalau banyak orang tua ngerasa kebingungan lihat perubahan fisik anak yang datangnya kayak kepagian. Oke, mari kita selami isu ini lebih dalam. Poin krusialnya ada di angka 12 ini. Gini, coba bayangkan. Data historis nyatet kalau di tahun 1800-an, rata-rata usia menstruasi pertama buat anak perempuan itu di kisaran 17 tahun. Tapi coba tebak berapa usianya sekarang? Yep, angkanya anjlok drastis ke kisaran 12 tahun di banyak negara. Jadi ini bukan cuma perasaan kita doang, ini beneran fenomena biologis global yang tercatat medis. Makanya, penting banget nih buat kita segera paham kenapa pergeseran usia pubertas ini bisa terjadi. Biar gampang ikutinnya, kita bakal bedah 5 hal pokok. Pertama, fenomena pubertas lebih awal. Kedua, mengenal pubertas dini secara medis. Ketiga, dalang di balik layar. Keempat, cara mencegah pubertas dini. Dan terakhir, melindungi mental sang anak. Bagian pertama, fenomena pubertas lebih awal. Pergeseran sejarah pubertas. Penurunan usia pubertas ini benar-benar tren global yang nyata ya. Usianya itu maju sekitar 2-3 bulan setiap dekadenya. Di dunia medis, ada 2 istilah penting nih. Pertama, telarke, gampangnya ini adalah awal perkembangan payudara. Terus yang kedua, menarche, atau menstruasi pertama. Para peneliti terus mantau 2 tanda fisik ini, dan secara statistik, keduanya emang muncul makin awal aja pada anak-anak modern. Masuk ke bagian kedua, mengenal pubertas dini. Kapan sih kondisi ini sampai butuh diagnosis medis? Tolong perhatiin lini masa usia ini baik-baik ya. Kalau seorang anak perempuan mulai nunjukin tanda pubertas sebelum usia 8 tahun, atau anak laki-laki sebelum usia 9 tahun, nah, itu dia ambang batas klinisnya. Ini usia pasti yang wajib dipantau. Sebagai perbandingan, pubertas yang normal itu rata-rata baru mulai di usia 10,5 tahun. Jadi kalau ada perkembangan sebelum usia 8 atau 9 tahun tadi, dokter benar-benar nyaranin buat segera dilakukan evaluasi medis. Bagian ketiga, dalang di balik layar. Yuk kita investigasi apa aja pemicu tersembunyinya. Ini yang menurut saya lumayan bikin kaget. Karena ternyata efek obesitas itu beda banget antara anak perempuan dan laki-laki. Buat anak perempuan, tumpukan lemak berlebih itu bahkan ngasilin hormon leptin. Hormon ini ngasih sinyal ke otak kayak, energi di tubuh udah cukup nih. Jadinya, proses pubertas malah dipercepat. Tapi ironisnya, buat anak laki-laki yang obesitas, lemak berlebih itu justru ngubah hormon testosteron jadi estrogen. Efeknya malah menunda proses pubertas mereka. Bener-bener 2 respons yang saling bertolak belakang dari pemicu yang sama kan? Selain urusan metabolisme, kita juga dihadapkan sama ancaman dari lingkungan. Angka 80 ini jujur mencengangkan banget. Ada studi di Belgia yang nemuin kalau anak-anak yang diadopsi dari negara dengan paparan pestisida berat seperti DDT, ternyata punya resiko, tunggu dulu, 80 kali lipat lebih tinggi buat ngalamin pubertas dini dibanding anak lokal. Ini bukti kuat banget soal betapa masisnya dampak paparan bahan kimia dari lingkungan luar terhadap hormon di dalam tubuh anak kita. Nah, daftar ini ibaratnya para peretas hormon yang ada di sekitar kita. Siapa sangka coba kotak bekal anak atau sabun aroma lavender kesukaan mereka bisa jadi pemicunya. Bahan kimia kayak BPA dan phthalates di botol plastik itu sering salah dikenali tubuh sebagai hormon estrogen. Belum lagi pengawet kayak paraben di sabun atau pasta gigi. Bahkan, minyak atsiri atau essential oil tertentu di produk kosmetik anak ternyata bisa ikutan ngacak-ngacak sistem hormon mereka yang masih berkembang. Benar-benar harus ekstra waspada nih. Oke, kita masuk ke bagian keempat. Cara mencegah pubertas dini. Apa aja sih langkah nyata buat kita para orang tua? Kabar baiknya, 4 strategi pencegahan inti ini sepenuhnya ada dalam kendali Anda di rumah. Langkah pertama, batasin penggunaan plastik, terutama buat makan dan minum. Langkah kedua, jadilah konsumen cerdas dengan pilih produk perawatan diri yang aman. Langkah ketiga, sebisa mungkin hindari makanan olahan. Dan langkah keempat, pastikan anak punya gaya hidup yang aktif bergerak buat mencegah obesitas.
Yuk kita jadiin ini rutinitas harian yang asyik, nggak usah dibawa stres. Daripada pakai wadah plastik buat bekal yang dipanasin, coba deh ganti ke bahan kaca, keramik, atau stainless steel. Terus buat urusan mandi, pilih sampo atau sabun anak yang emang udah terverifikasi bebas dari paraben dan talet. Kurangin juga tuh pemakaian kosmetik atau essential oil buat balita. Terus perbanyak masakan rumah, biar anak nggak banyak terpapar kemasan makanan cepat saji. Dan yang nggak kalah penting, jadwalkan pemeriksaan endokrin rutin setahun sekali. Misal saat pemeriksaan dokter nemuin indikasi medis tertentu, jangan langsung panik ya. Lewat alur klinis resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini, kita bisa lihat kalau dunia medis kita itu udah punya panduan dan jalan keluar yang sangat jelas, terukur dan aman. Dokter punya perawatan kayak terapi hormon analog GnRH yang bisa secara efektif ngehentiin sementara proses pubertas biologis anak. Jadi tubuh mereka dikasih waktu buat tumbuh sesuai sama usia aslinya. Sekarang ke bagian kelima, melindungi mental sang anak. Kenapa dukungan psikologis ini penting banget? Ternyata beban mental yang ditanggung anak laki-laki dan perempuan itu beda jauh loh dalam ngadepin situasi ini. Anak laki-laki yang badannya bongsor duluan mungkin kelihatan asik-asik aja, gampang populer, atau sering dijadiin ketua. Tapi ingat, secara mental mereka itu tetap anak kecil, sehingga ekspektasi sosial yang ketinggian seringkali bikin mereka diam-diam stres. Di sisi lain, anak perempuan jauh lebih rentan. Tubuh yang matang lebih cepat sering bikin mereka ngerasa terasing, malu sama badannya sendiri, bahkan rentan banget kena kecemasan, depresi, sampai perisakan. Dan ini fakta yang lumayan bikin miris, ada sekitar 62% remaja perempuan yang cemas sama bentuk tubuhnya, ngaku kalau mereka nyoba buat nurunin berat badan. Bayangin aja kalau ini dibiarin tanpa pengawasan dan bimbingan kita, rasa cemas karena tubuh mereka berubah terlalu cepat, ini bisa berujung ke gangguan makan yang serius, kayak anoreksia atau bulimia. Terus gimana cara kita ngebantu mereka? Panduan klinis ngasih saran yang menurut saya indah banget. Validasi anak Anda lewat hobi mereka, pencapaian akademis mereka, atau bakat murni yang mereka punya. Stop ngebandingin fisik mereka sama anak tetangga. Bantu mereka sadar kalau nilai diri seorang anak itu nggak diukur dari seberapa cepat badannya tumbuh besar, tapi dari kebaikan dan hal-hal baru yang mereka pelajari setiap harinya. Gak kerasa, kita udah bahas banyak banget ya hari ini, mulai dari biologi, efek lingkungan, sampai ke pentingnya pelukan dan validasi psikologis buat anak-anak kita. Saya harap penjelasan ini bikin Anda ngerasa lebih teredukasi, berdaya, dan pastinya siap ambil kendali buat masa depan mereka. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan refleksi ini buat Anda. Setelah melihat semua fakta dan strategi tadi, perubahan kecil apa sih yang bakal Anda mulai di rumah hari ini buat ngelindungin masa pertumbuhan anak Anda? Terima kasih udah bergabung dan mengeksplorasi topik penting ini bareng-bareng, dan pastinya tetaplah selalu ingin tahu.